Liu Shan menyentakkan kepalanya ke belakang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu benar-benar mata-mata. Mata Yang Shen dipenuhi amarah saat dia memandang Wang Lin. Murid-murid pria berwajah gelap itu menyusut. Dia tahu bahwa metode yang digunakan Wang Lin untuk mendapatkan kotak itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Cendekiawan parubaya itu juga terpana. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Song Xing berteriak, kamu berani? Lalu, dia dengan cepat melompat ke depan dan meraih ke arah kepala Wang Lin. Lagu langkah Xing menyebabkan kelompok Liu Shan menjadi bingung, tetapi Liu Shan tidak menghentikan Song Xing. Semua orang juga pindah, membuka jalan ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebagai gantinya, dia membuka kotak itu dan melihat ginseng yang sangat layu. Tubuh ginseng ini sangat kecil, tetapi memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Ada jimat kuning di ginseng, menutupi energi spiritual di dalamnya. Song Xing sudah semakin dekat. Dia tersenyum saat dia siap mematahkan kepala Wang Lin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika kekuatan tak terlihat menghentikannya. Song Xing terlempar ke samping dan tidak bangkit kembali. Adegan aneh di depan mereka menyebabkan semua orang terpana. Wang Lin tidak merobek jimat dari ginseng, tetapi melihatnya sebentar. Lalu, dia menghela nafas dan berkata, kamu melihat seorang teman lama dan kamu bahkan tidak akan keluar untuk menyapa? Dengan serangkaian suara gemerisik, pemuda berwajah dingin itu berjalan keluar dari hutan. Ada kekuatan tak terlihat di sekujur tubuhnya. Semua pria berpakaian hitam didorong ke samping saat dia berjalan. Selain itu, 3 bola api yang melayang di udara kembali ke pemuda dan berputar di sekelilingnya. Saat pria berpakaian hitam melihat pemuda itu, mereka dengan hormat berkata, kami menyapa bos. Pemuda itu bahkan tidak melihat Song Xing, yang sedang batuk darah, tetapi memandang Wang Lin dan berkata, orang yang aku tahu tidak akan berubah sama sekali dalam 10 tahun. Siapa sebenarnya kamu? Wang Lin menatap pemuda itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kertas kuning dari tasnya untuk memegang. Saat pemuda yang tampak dingin melihat kertas itu, dia tertegun. Dia menatap Wang Lin sedikit lebih, lalu mengerutkan kening. Dia berkata, teman, apa sebenarnya ini? Teman, tolong beri aku ginseng itu. Ini sangat penting bagi aku. Wang Lin tertegun dan menatap pemuda di depannya sebentar. Keraguan muncul di hatinya. Dia menyebarkan indera ilahi dan menemukan sesuatu yang abnormal di langit. Dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya, lalu melemparkan ginseng itu dan berkata, lupakan saja. Aku mendapatkan orang yang salah. Segudang perasaan kompleks melintas di mata pemuda itu. Dia menangkap ginseng dan berkata, terima kasih. Perpisahan. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi ketika awan gelap tiba-tiba muncul. Saat awan gelap muncul, embusan angin membuat semua orang di escort perkasa mundur beberapa langkah. Awan gelap itu dengan cepat bergerak dan turun. Saat awan semakin rendah, embusan angin aneh muncul dan menjadi semakin kuat. Seorang pria parubaya berpakaian putih melangkah ke embusan angin dan turun. Saat dia muncul, seorang penjaga pendamping meledak menjadi kabut darah. Kemudian, beberapa penjaga lain juga meledak dan berubah menjadi kabut yang terbuat dari darah. Kabut darah bergerak aneh di udara. Mereka dengan cepat berkumpul bersama dan membentuk setetes darah mengkilap. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan mengisap. Setetes darah masuk ke mulutnya dan wajahnya memerah. Dia berkata, Zhang Hu, kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Mengapa kamu takut mengakuinya? Wajah Zhang Hu dengan cepat berubah dingin dan dengan hormat berkata, Guru, murid tidak mengenal orang ini. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan tertegun. Pria parubaya ini telah mencapai puncak lapisan ke-15. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, rekan kultivator, apakah kamu kenal murid aku? Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia berkata, jadi bagaimana jika aku tahu atau jika aku tidak mengenalnya? Pria parubaya itu tertegun. Dia menatap Wang Lin sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum. Tidak ada bedanya. Meskipun kamu hanya di lapisan ke-8, jika aku minum darahmu, itu masih akan sedikit meningkatkan kultivasi aku. Wajah Zhang Hu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat sampai di depan pria parubaya dan berkata, Guru, orang ini adalah teman masa kecil aku. Tolong luang dia. Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia berkata, pergi. Pergi dan kumpulkan esensi darah semua manusia di sini. Kamu tidak punya urusan dengan masalah ini. Zhang Hu hendak berbicara ketika pria parubaya itu mencibir ketika dia mengatakan beberapa kata. Wajah Zhang Hu tiba-tiba menjadi pucat dan dia mulai mengeluarkan darah dari mulutnya saat sejumlah besar keringat menetes dari dahinya. Wang Lin mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih ke arah pria parubaya. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Dia mendengus dingin saat dia memuntahkan lampu hijau. Lampu hijau berubah menjadi pedang terbang dan menebas di tangan. Teknik tarik Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tangan itu terbelah menjadi 2 tangan. Satu meraih Zhang Hu dan yang lainnya meraih pedang terbang.
Pedang hijau kecil mulai bergetar. Cahaya yang dipancarkan pedang berkedip-kedip. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan sarung pedang hitam dari tasnya. Tanpa sepatah kata, dia menembakkan beberapa lampu merah dari tangannya. Saat sarungnya muncul, pedang hijau yang diraih oleh teknik tarik turun tiba-tiba menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu di sebelah sarung dan menyatu dengan itu. Wajah Wang Lin tampak tenang, tetapi hatinya terkejut. Ini adalah pertama kalinya teknik atraksi gagal. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya. Dia menampar tasnya memegang dan beberapa potongan kayu hitam muncul. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk dan dengan cepat terbang keluar. Suara nan-nan muncul di telinga Wang Lin. Wang Lin, ada sesuatu yang aneh tentang pedang itu. Saat pedang terbang memasuki sarung, itu mulai mengeluarkan suara mendengung seolah-olah itu menghadapi banyak perlawanan. Setelah tenggelam di dua, dari jalan, itu tidak lagi bisa masuk lebih dalam. Pedang hijau tiba-tiba berubah menjadi biru dan menarik keluar dari sarungnya dan menebas cambuk. Cambuk ini adalah sesuatu yang didapatnya dari Sang Kuang. Ketika dia berada di pelatihan pintu tertutup, dia memperbaikinya menjadi miliknya dengan saran dari Situnan. Wang Lin mengendalikan cambuk untuk pergi mengitari pedang terbang dan menyerang langsung ke pria parubaya. Pria parubaya itu mencibir. Dia mengabaikan cambuk dan menunjuk ke pedang terbang. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu pedang terbang itu bergetar dan tiba-tiba menghilang. Itu muncul kembali di depan pria parubaya dan menebas ke bawah. Pria parubaya menyeringai dan meludahkan setetes darah emas. Setetes darah emas segera berubah menjadi benang tipis dan memasuki pedang terbang. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia hendak mengambil cambuk, pedang merah kecil terbang keluar dari pedang hantu. Pedang merah menebas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari tubuh utamanya. Cambuk dengan cepat terbelah menjadi dua. Itu berubah kembali menjadi potongan-potongan kayu dan jatuh dari langit. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi membunuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih Zhang Hu dan melemparkannya kembali. Kemudian, dia dengan cepat mundur. Pedang terbang itu melaju ke arah Wang Lin. Sebuah ilusi muncul di ujung pedang. Seperti kilat, pedang tiba-tiba muncul di depan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia melambaikan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Giok bersinar dan layar cahaya biru muncul, menghalangi pedang. Pedang menebas dan layar cahaya mulai retak. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memuntahkan energi spiritual ke dalam layar cahaya. Warna biru muda mulai berubah menjadi hijau dan warnanya yang samar mulai menjadi lebih solid. Retakan mulai menutup kembali, menghalangi serangan pedang, tetapi retakan samar muncul di batu giok. Apa ini? Mata pria parubaya itu menyipit. Dia memandang Wang Lin dan berkata, sepertinya kamu bukan hanya di lapisan ke-8. Namun, bahkan jika kamu berada di tahap yayasan pendirian, kamu tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup dari pedang terbang aku. Dengan itu, pria parubaya itu menunjuk dengan jarinya sementara matanya mengungkapkan ekspresi serius. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu terbang kembali dan memasuki sarung itu lagi. Kali ini, ia masuk setengah jalan dan berubah dari biru menjadi hitam dan terbang keluar dari sarungnya lagi. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan seseorang yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, lawannya jelas memiliki harta sihir yang lebih baik. Wang Lin bisa merasakan bahwa pedang itu menjadi jauh lebih kuat dan batu giok Yaopeng tidak akan bisa menahannya. Dia tidak ragu-ragu. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan batu giok kuno. Saat giok kuno muncul, ia mengeluarkan aura yang megah. Giok kuno ini adalah harta yang menyelamatkan hidup yang diberikan Li Wenju kepada Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak memukuli mata. Dia meludahkan seteguk energi spiritual dan menunjuk ke batu giok kuno. Seketika, banyak simbol emas melayang keluar dari batu giok kuno. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu. Niat membunuh muncul di matanya. Murid pria parubaya itu menyusut. Dia sedikit ragu, lalu mengepalkan giginya dan mengeluarkan dua bola emas. Kedua bola emas itu terbang ke pedang terbang. Pedang terbang itu saat ini berwarna hitam dan ditutupi dengan bintik-bintik emas yang bersinar. Pedang itu berputar sekali, lalu terbang ke arah Wang Lin. Beberapa pusaran hitam muncul di dekat pedang. Rasa dingin di mata Wang Lin meningkat. Dia bahkan tidak peduli dengan pedang, dia hanya menunjuk ke batu giok kuno di depannya. Simbol emas pada batu giok kuno tiba-tiba bersinar dan keluar dari batu giok. Simbol berbaris. Ada total 9 simbol. Pedang terbang itu terbang menuju Wang Lin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan 3 simbol mulai bersinar. 3 simbol dengan cepat muncul di sekitar pedang. Petir menghubungkan 3 simbol, membentuk penjara dan menjebak pedang terbang. Pedang terbang itu seperti binatang buas yang terperangkap, melepaskan suara berdengung yang kuat. Itu menyerang di dalam sangkar dan, setiap kali bertabrakan dengan sangkar, simbolnya akan bersinar.
Ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah dan dia berkata, ini adalah harta karun inti. Wang Lin telah belajar dari situ Nan apa itu harta inti. Itu hanyalah harta karun yang dibuat oleh kultivator formasi inti. Jika seorang kultivator Naschen Soul membuat harta karun, itu disebut Naschen Treasure. Pria parubaya itu dengan cepat mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan meraih sarungnya. Wang Lin tersenyum dingin. Segel di tangannya berubah. 6 simbol yang tersisa langsung mulai bersinar dan menyerbu ke arah pria parubaya. Ketakutan pada pria parubaya meningkat sangat. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa keping batu giok, berharap itu akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Sebelum kepingan batu giok itu bisa diaktifkan, mereka meledak di bawah pengaruh simbol-simbol emas. Mereka tidak berhasil menghentikan simbol emas sedikit pun. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi putus asa dan berteriak, "Rekan kultivator, aku orang tua, murid Jimo." Simbol kedua mengikuti dengan cepat setelahnya. Pria parubaya itu keluar dari lubangnya dan dadanya telah ditembus. Simbol ketiga dengan cepat mengikuti juga dan tubuh pria parubaya itu benar-benar hancur bersama dengan tasnya yang dipegang. Hanya sarung pedang yang benar-benar tidak terluka dan jatuh ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke arah batu giok kuno. Tiba-tiba, 3 simbol emas yang tersisa berhenti dan memasuki giok kuno lagi. Juga, setelah pria parubaya meninggal, frekuensi tabrakan dari pedang terbang melambat hingga akhirnya berhenti bergerak. Wang Lin melambaikan tangannya. 3 simbol itu bergetar. 2 simbol runtuh dan hanya 1 dari mereka yang mengikuti panggilan Wang Lin dan kembali ke batu giok. Wang Lin dengan hati-hati mengembalikan potongan batu giok itu ke dalam tasnya. Potongan batu giok ini awalnya hanya memiliki 1 serangan, tetapi, dengan bantuan si Tunan, ia berhasil membaginya menjadi 9 serangan. Meskipun setiap serangan jauh lebih lemah, itu memungkinkan dia untuk menggunakannya lebih sering. Setelah melakukan semua itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dahinya berkeringat. Ini adalah pertarungan paling ganas yang dia miliki sejak dia mulai berkultivasi. Dia mengaktifkan teknik tarik-menarik dan mengambil pedang terbang dan sarungnya untuk memeriksa mereka. Wang Lin, aku tidak bertindak sebelumnya bukan karena aku tidak mau, tetapi karena esensi Naschen Soulku memiliki batas, jadi itu tidak bisa terbuang sia-sia. Selain itu, kamu harus mengalami pertempuran hidup dan mati ini untuk membantu kamu tumbuh di masa depan. Kali ini, suara si Tunan serius sekali. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan penasaran memeriksa harta di tangannya. Nan menjelaskan. Pedang terbang ini benar-benar aneh. Bayi kecil itu bahkan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, harta yang sebenarnya di sini adalah sarung pedang itu. Wang Lin sedang memeriksa harta karun ketika dia tiba-tiba mendengar bisikan dari belakang. Dia menembakkan cahaya keemasan ke pedang terbang dan berbalik. Zhang Hu membuka matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat pedang terbang dan sarung pedang di tangan Wang Lin. Zhang Hu menunjukkan ekspresi gembira dan bertanya, "Dia mati?" Wang Lin tertawa dan mengangguk. "Iya." "Zhang Hu, apakah kamu mengatakan kamu tidak mengenal aku sebelumnya karena dia?" Zhang Hu dengan cepat menyentuh dadanya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Dia benar-benar sudah mati." "Wang Lin, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Setelah aku habiskan semua orang ini, kita bisa menyusul." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan 3 bola api muncul. Semua orang di sekitarnya benar-benar terpana. Apa yang baru saja mereka lihat adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikir akan mereka lihat dalam hidup mereka. Ketika mereka melihat bola api di tangan Zhang Hu, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Adapun orang-orang yang berpakaian hitam, mereka juga dengan hati-hati memandang Zhang Hu dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Tepat saat dia akan berbicara, Zhang Hu mengambil langkah dan melemparkan bola api. Namun, targetnya bukan kelompok Liu Shan, tetapi kelompok pria berpakaian hitam. Dalam hal nilai mereka, kehidupan manusia ini seperti semut. Tanpa kemampuan untuk melawan, orang-orang berpakaian hitam, termasuk Song Hang, ditangkap oleh bola api. Yang aneh adalah bahwa seluruh tubuh mereka tidak terbakar menjadi abu. Beberapa tetes emas aneh terbentuk dan ditelan oleh Zhang Hu. Kelompok Liu Shan dipanggang oleh panasnya api sampai rambut mereka melengkung dan kulit retak, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Melihat bahwa Zhang Hu membentuk 3 bola api lagi, Wang Lin berkata, dengan nada berat, "Zhang Hu, jangan bunuh lagi." Zhang Hu menoleh dan melihat pada Wang Lin, lalu berkata, "Jika kita tidak membunuh orang-orang ini, maka mereka akan kembali dan melaporkan semuanya. Orang yang kamu bunuh adalah guruku dan juga murid ke-6 Jimo yang ke-6. Jika dia mengetahui hal ini, akan sulit bagi kita untuk lolos dari kematian." Sarjana Parubaya adalah salah satu dari sedikit yang masih tenang. Dia dengan cepat berkata, "2 orang abadi, kami berjanji bahwa kami tidak akan bicara." "Aku." Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Hu mengerutkan kening dan mencibir, "Berjanji untuk tidak bicara? Itu tidak terserah kamu. Ketika mereka mengambil jiwa kamu dan memperbaikinya, kamu akan memberitahu mereka segalanya."
Meskipun ia berbicara dengan sarjana paruh baya, matanya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Dia melambaikan tangannya dan sisa 6 atau 7 orang bergerak secara paksa sampai mereka mendarat di depan Wang Lin. Zhang Hu menarik bola api dan berdiri di samping, diam. Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan dari Zhang Kuang ketika dia pergi ke pertukaran dengan Wang Hao. Dia samar-samar ingat bahwa ada teknik di dalam yang akan menghapus ingatan orang-orang. Setelah mencari dengan hati-hati batu giok, ia menemukan teknik. Wang Lin memeriksanya sekali dan menyingkirkan batu giok itu. Mata Wang Lin menatap kelompok itu dan bersinar biru. Cahaya biru memasuki mata mereka dan mata mereka juga bersinar biru sebelum mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Zhang Hu diam-diam menghela nafas. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Setelah Wang Lin menyelesaikan tekniknya, dia memandang Zhang Hu dan terbang ke kejauhan. Zhang Hu menghela nafas. Dia meludahkan bola emas, menaruhnya, dan terbang mengikuti Wang Lin. Keduanya terbang di udara untuk waktu yang lama. Zhang Hu mulai kehabisan napas dan mendarat di puncak gunung sementara Wang Lin perlahan melayang. Zhang Hu menenangkan napasnya, lalu menemukan tempat untuk duduk. Dia mengambil 2 potong ubi jalar dan memberikan 1 kepada Wang Lin. Aku membuat ini. Periksa bagaimana rasanya, katanya. Wang Lin mengambil kentang manis. Dia merasa seperti telah kembali ke 10 tahun yang lalu ketika keduanya baru saja bertemu. Ketika aku meninggalkan Hengyu Sekte saat itu, aku tidak pulang, tetapi berkeliaran, mencari untuk bergabung dengan yang lain sekte kultivasi. Aku beruntung dan mengonsumsi beberapa herbal dan entah bagaimana berhasil mencapai lapisan pertama Qi Kondensation. Aku harus berterima kasih kepada buklet Musang untuk itu. Setelah bertemu Baizhan, dia memutuskan untuk tidak membunuhku setelah dia melihat bahwa aku berada di lapisan 1. Sebaliknya, dia menjadikan aku muridnya untuk membantunya mengumpulkan darah manusia. Dia meninggalkan racun dalam diriku sehingga dia bisa mengendalikan hidup dan matiku. Sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan aku mengenalmu karena dia ada di dekatnya, tapi, syukurlah, kau membunuhnya. Itu menghancurkan racun di tubuh aku dan aku akhirnya bebas. Zhang Hu menggigit ubi ketika dia dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Wang Lin merasa sangat menyesal. Meskipun kisah Zhang Hu sangat sederhana dan singkat, dia bisa melihat dari ekspresi Zhang Hu bahwa 10 tahun ini sangat sulit baginya. Zhang Hu mengungkapkan pandangan iri dan berkata, Wang Lin, kami tidak bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Melihat bahwa kamu bisa membunuh guruku, kamu pasti telah mencapai yayasan pendirian. Pedang terbang guruku sangat kuat. Dia mengatakan dia hanya bisa menggunakan 2 kekuatannya, tetapi bahkan kemudian, tidak ada seorang pun di bawah yayasan yang bisa bersaing dengannya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum mencapai yayasan pendirian. Apakah kamu tahu dari mana pedang terbang ini berasal? Zhang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia dengan hati-hati memikirkannya dan berkata, aku pikir dia pernah membicarakannya sekali. Aku pikir dia berkata dia menemukannya di gua dan hanya mendapatkannya karena peluang besar pada saat itu. Dia selalu memandangnya sebagai harta yang luar biasa. Juga, sarung pedang itu juga merupakan harta. Guru menghargai sarung itu beberapa kali lebih banyak daripada kata terbang. Aku pernah mendengar dari guru aku bahwa selain dia, kecuali seseorang berada pada tahap formasi inti, mereka tidak dapat memperbaikinya sendiri. Wang Lin menemukan batu untuk diduduki. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, ceritakan padaku tentang Pak Tua Jimo sehingga kita setidaknya bisa berjaga-jaga terhadap beberapa hal. Zhang Hu menelan kentang manis di mulutnya dan berkata, Pak Tua Jimo adalah seorang kultivator mandiri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai formasi inti. Dia sangat peduli dengan reputasinya, jadi dia pasti akan keluar mencari kita ketika dia tahu tentang kematian Baizhan. Kamu lebih baik kembali ke sekte Hengyu. Sedangkan bagi aku bisa bersembunyi di kota keluarga Teng. Bahkan lelaki tua Jimo tidak akan berani sombong di sana. Selama aku tinggal di kota, aku harus aman. Wang Lin dengan tersenyum-tersenyum dan berkata, sekte Hengyu hanya ada dalam nama sekarang. Zhang Hu terkejut dan berkata, aku mendengar tentang ini sebelumnya. 4 tahun yang lalu, sekte Xuandao mencuri gunung Hengyu, tetapi aku mendengar bahwa para murid sekte Hengyu bermigrasi. Apakah kamu tidak bermigrasi dengan mereka? Wang Lin tidak ingin membahas masalah ini dan bertanya, tempat seperti apa kota Teng Family? Zhang Hu memasukkan kentang manis yang tersisa ke dalam mulutnya. Setelah selesai makan, dia berkata, kota keluarga Teng milik keluarga kultivasi besar di bagian utara Shao. Dikatakan bahwa mereka memiliki ahli Naschen Soul dalam keluarga. Jika seorang kultivator ingin memasuki kota, mereka harus membayar 1 batu roh berkualitas rendah. Jika mereka ingin tinggal di sana, mereka harus membayar 1 batu roh berkualitas menengah per bulan. Dengan semua batu roh yang telah aku kumpulkan, aku bisa tinggal di sana selama 6 bulan. Wang Lin menggosok dagunya dan bertanya, Zhang Hu, apakah kota keluarga Teng ini memiliki bursa pertukaran? Zhang Hu mengangguk dan berkata, ada.
Setiap bulan, ada pekan raya pertukaran besar di mana semua kultivator di sekitarnya datang. Apakah kamu akan bertukar beberapa hal? Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Apa? Apakah kamu tidak menyambut aku mengikuti kamu? Aku tidak punya banyak batu roh, jadi aku mengandalkan kamu. Keluarga Teng adalah keluarga kultivasi yang sangat terkenal di bagian utara negara Zhao. Kepala keluarga, Teng Xingchen, mencapai tahap Naschen Soul dalam 500 tahun terakhir, jadi dia tidak pergi ke perang di negara peringkat 4. Dia juga menteri lembah Wufeng, jadi dia posisinya sangat tinggi. Karena keluarga Teng memiliki leluhur seperti dia, tidak ada yang berani mengacaukan mereka, meskipun mereka bukan sekte besar. Keluarga Teng pertukaran yang adil menyediakan platform bagi para petani untuk berdagang. Pada awal setiap bulan, kota Teng keluarga sangat sibuk. Di mana ada banyak orang, secara alami akan ada banyak konflik. Terkadang, orang-orang akan bertengkar saat mereka bertemu. Karena itu, leluhur keluarga Teng, Teng Xingchen, menetapkan aturan tidak ada pertempuran di kota. Semua orang di kota dilarang berkelahi. Saat pesanan keluar, semua orang di kota mematuhi, terutama setelah Teng Xingchen secara pribadi keluar dan membunuh beberapa kultivator formasi inti. Pada hari ini, dua pelangi terbang melintasi langit menuju kota keluarga Teng. Salah satu dari mereka berkata, Wang Lin, terbang dilarang di kota, jadi kita harus berjalan dari sini. Keduanya adalah Wang Lin dan Sang Hu. Wang Lin tatapan menyapu kota keluarga Teng di depannya. Kota ini tidak besar. Sejujurnya, itu lebih seperti kota besar daripada kota. Di luar kota berdiri dua murid keluarga Teng yang menyapa para pelancong dengan senyum dan membagikan token. Wang Lin memperluas akal ilahi dan segera menemukan bahwa keduanya berada di lapisan ketiga, seperti Sang Hu. Melihat garis panjang yang menuju kota, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia memeriksa semua orang di barisan dan menemukan bahwa semua orang adalah seorang kultivator, tetapi yang terkuat hanya di lapisan ke-13. Setelah waktu yang lama, tepat ketika Wang Lin dan Sang Hu hendak tiba di gerbang, sesosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Sosok itu merilis aura yang sangat kuat. Wang Lin mengirimkan akal ilahi dan tertegun. Orang ini sama sekali tidak berumur, hanya sekitar 30 tahun, tetapi sudah mencapai yayasan pendirian. Orang ini dengan cepat tiba di depan gerbang. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan angin yang meniup semua orang. Orang-orang dengan kultivasi rendah dikirim berguling-guling di tanah. Sang Hu juga akan dikirim berguling jika Wang Lin tidak langsung menangkapnya. Wang Lin juga dikirim mundur beberapa langkah. Ekspresinya normal ketika dia dengan dingin menatap orang itu. Orang itu mendengus dingin dan berjalan ke gerbang. Dia membuang tanda dan kedua penjaga menjadi sangat hormat. Salah satu dari mereka bahkan mengikuti orang itu ke kota. Sang Hu mengungkapkan ekspresi iri dan bertanya, tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang itu untuk memiliki kekuatan sebanyak itu hanya dengan lambaian lengan bajunya? Wang Lin dengan ringan berkata, yayasan pendirian. Ketika tiba giliran mereka untuk memasuki kota, Sang Hu dengan cepat menyerahkan dua batu roh berkualitas rendah dan keduanya memasuki kota. Sang Hu sudah di sini berkali-kali sebelumnya. Dia memimpin Wang Lin melalui kota sebelum membayar dua batu roh kualitas menengah untuk mendapatkan kamar sendiri. Sang Hu tersenyum pada Wang Lin. Kami tidak punya banyak uang lagi. Aku berharap ginseng berusia 500 tahun ini laris manis. Kami akan membagi keuntungan secara merata di antara kami. Keduanya berbicara sedikit sebelum kembali ke kamar mereka sendiri. Wang Lin kembali ke kamarnya dan duduk bersila. Dia mengambil pedang terbang Zhang dan pedang-pedang. Setelah memperhatikan mereka untuk waktu yang lama, matanya menyala dan dia melemparkan pedang terbang ke udara. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke pedang yang terbang itu. Cahaya keemasan terbang keluar dari pedang terbang. Kemudian, pedang terbang itu tiba-tiba bergerak seolah kembali hidup dan mencoba terbang menjauh. Tepat saat itu menerjang separuh ruangan, sepertinya itu mengenai dinding yang tidak terlihat. Itu mengubah arah dan dibebankan lagi, tetapi dihentikan sekali lagi. Setelah mengisi beberapa arah, pedang terbang berhenti, mengeluarkan suara berdengung, dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin adalah normal saat ia mengeluarkan harta yang menyelamatkan jiwa dan mengirimkan simbol emas. Pedang terbang itu tampaknya takut pada simbol itu, jadi itu mundur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas itu mulai melingkari tubuh Wang Lin. Pedang itu tampaknya tidak berani menyerang Wang Lin lagi dan mulai menyerbu ruangan itu dengan lebih cepat dan lebih cepat. Wang Lin bahkan tidak berani. Dia meludahkan seteguk kekuatan spiritual untuk mengelilingi pedang. Pedang terbang itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan pintu dan hendak menyerbu keluar. Pada saat itu, pedang terbang berubah dari hitam menjadi biru dan dengungannya menjadi jauh lebih lemah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Dan simbol emas dibebankan ke pedang terbang. Senyum pedang mengungkapkan sedikit rasa takut saat mundur ketika simbol emas semakin dekat. Kemudian, pedang itu tiba-tiba menghilang lagi dan muncul kembali di dekat jendela. Warna pedang itu tiba-tiba berubah dari biru menjadi hijau. Pedang itu sekarang tampak persis seperti sebelum masuk ke sarung pedang. Mata Wang Lin melesat melintasi ruangan. Dia memperhatikan bahwa kemampuan teleportasi pedang ada hubungannya dengan warnanya.
Tanpa seorang master, sepertinya teleportasinya menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Nan pelan-pelan berkata, semakin banyak kesadaran yang dimiliki harta, semakin sulit untuk disempurnakan. Bahkan setelah membunuh tuannya, masih akan membutuhkan banyak upaya untuk menjadikannya harta kamu sendiri. Wang Lin menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa pedang terbang ini memiliki kesadaran dan bahkan memiliki keterampilan teleportasi. Semakin sulit untuk memperbaikinya, semakin dia ingin membuatnya menjadi miliknya. Melihat bahwa pedang terbang itu hendak melarikan diri, Wang Lin melambaikan tangannya dan dua simbol emas terbang keluar. Simbol emas memblokir jalur pedang terbang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga bahkan jika pedang itu berteleportasi lagi, itu tidak akan bisa lolos. Setelah berteleportasi 3 kali, warna pedang terbang berubah menjadi hijau muda. Baik cahaya dan suara yang dipancarkan dari pedang jelas menunjukkan bahwa itu jauh lebih lemah. Tak lama kemudian, pedang terbang yang tidak berteleportasi dalam beberapa saat didorong ke sudut oleh dua simbol emas. Wang Lin memuntahkan seteguk lagi energi spiritual. Pedang terbang itu terlalu lambat dan dikelilingi oleh energi spiritual. Dua simbol emas mengitari pedang terbang seperti dua naga emas. Setiap kali pedang terbang mencoba melarikan diri, mereka akan memaksanya kembali, sehingga pedang terbang tidak bisa keluar. Seiring berjalannya waktu, perjuangan pedang terbang tidak berkurang, tetapi semakin banyak kasar. Ketika energi spiritual yang mengelilingi pedang terbang itu memudar, Wang Lin mengepalkan giginya dan meludahkan seteguk lagi energi spiritual untuk terus menyempurnakannya. Malam berlalu dan perjuangan pedang akhirnya tampaknya telah menurunkan sedikit. Wajah Wang Lin pucat. Dia sudah memuntahkan puluhan suap energi spiritual. Bahkan dengan tingkat kultivasi lapisan ke-15, dan dengan bantuan cairan roh, dia hampir tidak bisa bertahan di sana. Cahaya pagi bersinar ke dalam ruangan saat Wang Lin melanjutkan penyempurnaan pedangnya. Pedang terbang itu tidak lagi berjuang. Itu melayang di udara ketika irisan energi spiritual Wang Lin memasukinya. Saat ekspresi Wang Lin berubah, dia mendengar ketukan, diikuti oleh suara Zhang Hu. Wang Lin, apakah kamu ingin pergi dengan aku ke toko senjata? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhang Hu, aku berada di titik kritis pemurnian aku, jadi aku tidak bisa pergi. Zhang Hu tertegun. Dia merenung sejenak, lalu, tanpa sepatah kata pun, duduk bersila di depan pintu Wang Lin. Wang Lin tidak lagi peduli dengan Zhang Hu dan terus memperbaiki. Waktu perlahan berlalu sampai malam. Wang Lin sudah minum 3 labu air roh, tetapi pemurniannya masih belum berakhir. Dengan putus asa, Wang Lin harus meminta nasihat si Tunan. Si Tunan perlahan berkata, Nak, akhirnya tahu bahwa kamu harus datang kepadaku? HMPH, aku sudah menunggu. Jika kamu mengikuti pelatihan pintu tertutup selama 10 tahun dan menggunakan banyak kekuatan spiritual, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil memperbaikinya. Aku berbicara tentang dunia nyata, bukan ruang di surga yang menentang manik-manik. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, selama itu? Si Tunan perlahan berkata, tentu saja. Ini adalah harta formasi inti dan harta formasi inti bermutu tinggi pada saat itu. Seorang kultivator core formation yang gila pasti berhasil ketika mereka menangani para kultivator Nascent Soul dan, dengan mempertaruhkan kesempatan mereka untuk berhasil mencapai Nascent Soul, mereka menggunakan momen terobosan untuk memperbaiki harta ini. Orang ini benar-benar orang gila. Aku juga ingin melakukan ini, tetapi setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, aku menyerah. Meskipun gagal mencapai Nascent Soul tidak terlalu buruk, menerobos ke Nascent Soul adalah saat yang sangat berbahaya. Satu kesalahan langkah dan jiwamu akan sepenuhnya menghilang. Baisan itu pasti juga menerima bantuan dari pencipta untuk menjadikannya senjata pribadinya. Jika aku masih memiliki tubuh aku, akan mudah untuk disempurnakan, tetapi sekarang, bahkan aku tidak bisa berbuat banyak, namun... Wang Lin sudah tahu tentang sifat orang tua ini dan bahwa dia suka menggoda orang-orang, jadi Wang Lin tidak khawatir dan menunggu. Setelah beberapa saat, si Tunan menghela nafas dan bergumam, lupakan saja. Aku akan memberitahu kamu ini, jika kamu menggunakan metode pemurnian yang normal, itu akan memakan banyak waktu. Aku akan mengajari kamu metode yang disebut teknik pemurnian darah. Keuntungannya adalah kamu bisa langsung membuat pedang terbang ini menjadi milik kamu, namun kerugiannya adalah jika pedang terbang itu rusak, kamu juga akan terkena kerusakan. Tetapi dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, kerusakan yang kamu ambil akan beberapa kali lebih buruk daripada metode lain. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, katakan padaku bagaimana menggunakan teknik pemurnian darah ini. Si Tunan hanya ingin meninggalkan Wang Lin dalam ketegangan sebentar, tetapi menyadari bahwa anak ini mungkin akan mengabaikannya, jadi dia memutuskan untuk berbicara, tetapi dia mengangkat satu syarat. Aku belum menyentuh seorang wanita selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, kamu harus membiarkan aku puas, bahkan jika aku hanya menonton. Wang Lin dengan samar menjawab si Tunan. Kemudian, tangannya membentuk segel aneh sesuai dengan arahan si Tunan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah penuh dengan kekuatan spiritual. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan simbol aneh muncul di udara. Saat simbol itu muncul, darah mulai memasuki simbol.
Segera, semua darah diserap dan yang tersisa adalah simbol berwarna darah. Wang Lin melambaikan tangannya dan simbol itu mendarat di pedang. Pedang terbang itu bergetar dan segera mulai melepaskan untaian gas putih. Wang Lin segera memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tampak lebih lemah, tetapi matanya tampak lebih teguh. Dia membentuk simbol aneh lain yang menyerap darah dan ditembak ke arah pedang terbang. Proses ini berlangsung beberapa jam. Baru pada pagi hari dengungan pedang tajam keluar dari kamar Wang Lin. Zhang Hu, yang telah duduk di luar kamar Wang Lin sepanjang waktu, segera berdiri. Pintu diam-diam terbuka. Wajah Wang Lin membawa senyum cerah. Suasana hatinya sangat baik sekarang. Dia berkata, "Terima kasih, Zhang Hu." Zhang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa aku baru saja mendengar dengungan pedang tadi?" Wang Lin membuka mulutnya dan pedang terbang kecil berwarna hijau segera terbang keluar. Saat pedang muncul, aroma darah mengelilingi darah itu. Zhang Hu tertegun dan bertanya, ini pedang terbang guruku? Kamu berhasil memperbaikinya? Mengapa ada aroma darah yang kuat? Wang Lin mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang kembali ke sisinya dan memasuki mulutnya lagi. Wang Lin juga sangat jengkel atas aroma darah yang kuat ini. Si Tunan hanya memberitahunya pada akhir bahwa semua harta yang disempurnakan dengan menggunakan teknik pemurnian darah akan memiliki aroma berdarah dan, karena membunuh orang di masa depan, aroma hanya akan semakin kuat. Zhang Hu melongo melihat pedang terbang. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Wang Lin, aku terkesan. Dengan pedang terbang ini, orang-orang dari tingkat yang sama tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kamu. Kemampuan khusus pedang ini adalah teleportasi. Jaraknya bervariasi tergantung pada kekuatan spiritual pengguna, tetapi, ketika digunakan secara tak terduga, itu adalah kartu as yang sangat baik." Keduanya bertukar beberapa kata. Ketika Zhang Hu hendak pergi, dia mengingatkan Wang Lin bahwa bursa pertukaran bulanan adalah dalam 3 hari dan bahwa Wang Lin harus bersiap untuk itu. Setelah Zhang Hu pergi, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang. Bahkan si Tunan terus memuji sarung pedang ini dan tidak tahu apa peringkat harta ini. Wang Lin awalnya berpikir bahwa pedang terbang dan sarung pedang ini adalah bagian dari satu set, tetapi, setelah memperbaiki pedang terbang, dia menyadari perbedaan antara si dua. Setelah memeriksa lebih dekat, sarung pedang melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Semakin dekat Wang Lin melihat, semakin kuat niat membunuh menjadi, sampai pikirannya menjadi kosong dan dia hanya bisa melihat ilusi samar pedang.